Shalom pada wanitanya Tuhan, kita boleh bersyukur kalau pada siang hari ini kita boleh bertemu kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan kembali kumpulkan kami untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, biar kiranya Tuhan pimpin serta ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kalau sebentar juga Tuhan, kami akan menaikkan puji-pujian kami. Biar kiranya Tuhan kuduskan pujian kami, biar pujian kami boleh menjadi dupa yang wanginya mengharumkan kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, kita menaikkan pujian berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
kami rindu. Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kita mau masuk dalam pujian kita mau angkat pujian, mari masuk gerbangnya. Sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Angkat pujian dari awal, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Kita mau sambung pujian kita dengan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus.
ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu-waktu susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau naikkan pujian oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita mau naikkan pujian dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah pimpin serta ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Terima kasih juga Tuhan, kalau kami sudah menaikkan puji-pujian kami. Biar kiranya pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, saat yang terindah, kalau sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan urapi berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan dibentuk oleh firman-Mu ya Bapa. Dan biar firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom para wanitanya Tuhan. Pagi hari siang hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Amsal 27 ayat 19. Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya. Siang hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema cuci hati. Seringkali kita dengar orang-orang ya, walaupun sudah hidup dengan Tuhan, sudah lama, sudah selalu masih berkata atau ngomongnya itu suka selalu kasar, kata-katanya kasar ya. Walaupun kita sudah nasihatin, sudah beritahu, tapi tetap orang tersebut masih tetap saja berkata atau ngomong yang kasar. Kenapa sih? Apa sih penyebabnya? Mereka bisa seperti itu, orang tersebut bisa seperti itu. Nah, karena mereka berkatakan itu seperti itu, perbuatan mereka seperti itu, kata-kata mereka tetap kasar, kotor, omongannya gitu, karena adalah jawabannya itu karena hati mereka gak bersih. Nah, kok apa hubungannya kata-kata yang kasar atau yang kotor dengan hati yang bersih, yang gak bersih? Nah, karena firman Tuhan katakan di dalam Matius 15 ayat 18, Matius 15 ayat 18, beginilah firman Tuhan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ya, firman Tuhan katakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Ya, kalau hatinya kotor, berarti yang keluar dari mulutnya orang tersebut adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Nah, karena hatinya tidak bersih, hatinya kotor gitu. Seringkali kita dengar orang ya bilang, oh dia mah nggak jahat, orangnya nggak jahat, baik, tapi ada tapinya. Cuma ngomongannya aja begitu, tapi hatinya baik, kata-katanya aja kotor. Tapi firman Tuhan nggak bilang seperti itu ya. Ibu-ibu wanitanya Tuhan, firman Tuhan katakan apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jadi nggak ada tuh nggak benar ungkapan orang-orang atau kata-kata orang-orang yang mengatakan bahwa orang tersebut baik, tapi kata-kata atau ucapan yang keluar dari mulutnya itu kotor atau kasar. Sebab firman Tuhan dengan jelas mengatakan apa yang keluar dari hati itu, keluar dari mulut itu meluap dari hati, itu yang menajiskan orang. Nah, jadi gimana caranya kita supaya hati kita tetap bersih, sehingga kata-kata kita, ucapan kita itu adalah kata-kata ucapan yang membangun, yang baik
bukan kata-kata yang kotor, bukan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Nah, gimana caranya kita supaya hati kita tetap bersih? Yaitu kita lalu cuci hati kita. Gimana sih caranya? Gimana caranya? Emangnya baju kotor gitu kan dicuci bisa bersih, tapi bagaimana kita mencuci hati kita? Nah, caranya kita cuma minta bantuan dari Roh Kudus. Caranya dengan apa? Dengan yang pertama, kita harus selektif dalam memilih teman atau sahabat. Itu, atau dengan kata lain, jangan salah bergaul. Kenapa? Apa hubungannya hati kita yang bersih dengan pergaulan? Ya, ada hubungannya. Dengan siapa kita bergaul, kita berteman, kita berhubungan dengan orang-orang yang itulah yang akan menentukan sikap kita, keadaan hati kita. Kenapa? Kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang suka marah, otomatis lama-lama kita juga akan ikut menjadi orang yang pemarah. Atau kalau kita sering bergaul dengan orang yang suka ngegosip, lama-lama kita pun ikut menjadi suka gosipin orang. Nah ya, atau kita sering bergaul dengan orang-orang yang malas, ya malas bekerja atau malas belajar, semua apapun itu. Kalau kita sering bergaul dengan mereka, lama-lama sikap tingkah laku mereka akan berimbas kepada kita, akan membuat kita juga turut ikut melakukan hal itu. Jadi kalau kita mau menjaga hati kita, mencuci hati kita supaya tetap bersih, kita harus jaga pergaulan kita, kan, jaga kehidupan pergaulan kita, jaga harus selektif memilih teman atau orang-orang di sekitar kita ya. Coba firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan yang buruk apapun itu bentuknya bisa merusak kebiasaan yang baik. Yang kedua yang harus kita lakukan supaya hati kita tetap bersih, yang kedua yaitu jaga mata dan telinga kita. Kok jaga mata sih sama telinga? Ya, jaga mata kita dari melihat hal-hal yang jelek, yang kotor, atau telinga kita dari hal-hal yang buruk, misalkan mendengar atau menggosipkan orang-orang gitu ya, yang jelek-jelek gitu ya. Jadi kalau hati kita tetap dipenuhi, atau kita sering dengar gosip-gosip yang membuat orang ini, lama-lama pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal negatif, hal-hal yang gak baik. Akhirnya dengan pikiran kita yang dipenuhi hal-hal yang negatif, otomatis hati kita pun lama-lama terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Karena firman Tuhan katakan di dalam Amsal 23 ayat 12, Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jadi lebih baik kita arahkan perhatian kita kepada hal-hal yang baik. Kata firman Tuhan kepada didikan, telinga kita kepada
kata-kata pengetahuan. Jadi hidup kita, hati kita tetap terjaga, ya. Selain kita jaga pergaulan, kita juga harus jaga mata dan telinga kita. Yang harus kita lakukan dan yang selanjutnya adalah baca firman. Kok baca firman? Kenapa? Karena firman Tuhan itu memang banyak manfaatnya, banyak kegunaannya. Karena apa? Firman Tuhan salah satu manfaatnya itu membersihkan hati kita dari segala hal kotor. Yuk, kalau kita baca firman ayatnya di dalam Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan katakan kalau kita sudah bersih karena firman Tuhan yang telah dikatakan Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita sudah bersih, waktu kita baca firman, kita dengar, sebenarnya firman Tuhan itu mencuci hati kita, membersihkan hati kita. Jadi kalau kita sering-sering baca firman, maka hati kita akan semakin diperbaharui hari lepas hari, ya. Seperti di dalam Mazmur 119 ayat 9 katakan, kita bisa menjaga kelakuan kita bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 9 katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi kita mau menjaga kelakuan kita tetap bersih, kata-kata kita tetap bersih, tidak kasar, tidak kotor, kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi kata-kata yang positif, yang membangun. Kita harus tetap menjaganya dengan firman Tuhan. Kan baca firman. Nah, dengan firman Tuhan, kalau kita nggak tahu firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjaga kita? Nah, untuk tahu firman Tuhan kan kita perlu baca firman Tuhan itu. Yang keempat yang perlu kita lakukan selain kita tidak salah bergaul atau enggak menjaga mata dan telinga, kita juga harus belajar baca firman Tuhan. Yang keempat yang perlu kita lakukan adalah minta pertolongan dari Tuhan. Kenapa kita harus minta pertolongan Tuhan? Sebagai manusia kita memiliki keterbatasan, memiliki kemampuan yang terbatas, yang seringkali kita gampang terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Jadi untuk hal-hal itu kita perlu bantuan Tuhan untuk kita bisa tetap berjalan di dalam firman Tuhan. Kita mau lihat di dalam Mazmur 119 ayat 29. Mazmur 119 ayat 29, jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Jadi kita minta bantuan dari Tuhan supaya kita tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Karena cuma Tuhan yang mampu, yang sanggup menolong kita. Kita tidak bisa meminta bantuan teman kita, sahabat kita, keluarga kita untuk menolong kita, memampukan kita menjaga hati kita. Tapi karena manusia mempunyai keterbatasan, tapi Tuhan, apapun yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, ya. Tapi
Nah, baik, kita mau baca di dalam 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Firman Tuhan katakan kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengabaikan kita, tapi firman Tuhan katakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya itu kepada permohonan mereka, kepada yang minta tolong, dan wajah Tuhan akan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, siang hari ini kita mau belajar menjaga hati kita supaya tetap bersih dari perkataan kotor, dari tingkah laku yang kasar, ya, dengan tidak salah bergaul, jaga mata dan telinga, baca firman Tuhan. Terus kita juga mau minta pertolongan dari Roh Kudus supaya memampukan kita melakukan segala. Ayat terakhir kita mau baca di dalam Mazmur 18 ayat 7. Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku berseru dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Biar kita mau seperti Raja Daud yang datang, yang berseru kepada Tuhan saat kita dalam kesesakan dan berteriak minta tolong hanya kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan kalau kita bersarap, bersandar, minta pertolongan dari Tuhan, kita tidak akan mengalami kekecewaan, tapi kita akan mengalami. Tapi kalau kita bersandar berharap sama manusia, kita akan mengalami kekecewaan, dan kita juga mungkin akan firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebagai orang, kalau kita mau hidup kita diberkati, kita mau jaga hati kita supaya tetap bersih, tetap terjaga, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita, tingkah laku kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita mau angkat pujian bejana-Mu. Biarlah kita mau merenungkan firman Tuhan siang hari ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, Kau cahaya bagiku. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagimu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama
Terima kasih Tuhan. Dalam siang hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami boleh diajar oleh firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjaga hati kami Tuhan, menjaga hati kami agar tetap bersih Tuhan, dengan cara kami tidak salah bergaul, dan kami juga boleh menjaga hati kami dan telinga, mata dan telinga kami dari kata-kata hal-hal yang tidak baik Tuhan. Dan juga kami boleh belajar membaca firman-Mu Tuhan. Dan juga kami Tuhan perlu pertolongan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menjaga hati kami Tuhan, sehingga hidup kami hari lepas hari boleh diperbaharui. Hari lepas hari kami boleh semakin lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan terima berkat yang daripada Allah Bapa. Pulanglah saudaraku dengan berkat Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.